Halo Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan membahas bahan dan parameter untuk printer 3 dimensi ya. Jadi, apa sih itu printer 3 dimensi? Kita kenalan dulu sama printernya. Kurang lebih yang ada di pasaran bentuknya seperti ini ya. Tapi juga kita dapat menemukan bentuk-bentuk yang berbeda selain yang seperti ini. Di beberapa tahun belakangan ini, teknologi 3D printer sangat booming di kalangan para makers, developer, engineer, serta hobbyist ya, yang berkecimpung di bidang prototyping dan pengembangan produk. Dengan adanya mesin 3D printer ini, Anda dapat mencetak berbagai objek 3 dimensi ya, seperti rangkaian elektronika, part mekanik robotika, dan lain-lain. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa ada beberapa metode untuk 3D print ya. Yang pertama, itu ada yang namanya Fused Deposition Modeling atau FDM. Nah, di FDM ini adalah suatu metode mencetak objek dengan cara menumpukan lapisan per lapisan bahan secara kontinu hingga terbentuk suatu objek 3 dimensi yang utuh. Nah, pada FDM ini biasanya sering kita temui di beberapa 3D printer konvensional ya yang menggunakan filamen. Nanti kita akan fokus pembahasannya ke sini. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu 3D print yang menggunakan metode stereolitografi atau SLA. Jadi SLA ini adalah metode mencetak objek dengan cara mengubah resin cair menjadi objek padat ya, dengan cara menembakkan UV seperti itu. Nah, untuk SLA ini biasanya bahannya bukan filamen Prinzi, tapi menggunakan resin ya. Nah, kalau kita ilustrasikan jadinya seperti ini ya. Satunya kalau FDM itu dia pakai filamen yang kemudian dipanaskan menjadi objek 3 dimensi. Kalau SLA dia menggunakan resin yang ditembakkan lampu UV per layernya seperti itu. Biasanya SLA ini hasilnya nanti akan lebih halus daripada di FDM seperti itu. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa bahan ya, terutama bahan filamen dan parameternya. Jadi apa sih itu filamen? Filamen 3 dimensi adalah silinder panjang dengan diameter tertentu yang terbuat dari berbagai macam polimer atau plastik. Nah, filamen 3D ini adalah bahan baku untuk mesin 3D printer tipe FDM. Dan berikut kita kenalan satu persatu sama filamen yang cukup populer dan yang jarang juga kita ketahui. Yang pertama, yang cukup populer yang kita kenal yaitu adalah PLA. Jadi PLA ini material filamen yang paling banyak digunakan untuk keperluan 3D printing. PLA terbuat dari bahan dasar biji jagung ya, yang diekstraksi dan dimurnikan. Sehingga material ini adalah material filamen yang lebih ramah lingkungan. Untuk karakteristiknya, dia yang pertama mudah dicetak, sangat mudah dicetak di printer 3D manapun, asalkan di 3D printer ya, dia pasti bisa mencetak filamen PLA atau PLA+. Nah, yang kedua, memiliki titik leleh yang rendah. Kemudian, yang ketiga, tidak membutuhkan panas bed. Di beberapa jenis filamen itu membutuhkan panas bed untuk agar objeknya bisa merekat pada bednya. Kemudian yang terakhir, tidak menghasilkan bau menyengat. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama harganya murah dan mudah dicetak. Pilihan warnanya juga beragam. Dan untuk kelemahannya, PLA ini tidak cocok untuk mencetak objek-objek yang ditekuk, dipelintir, atau dijatuhkan. Jadi PLA atau PLA Plus ini juga bisa rusak pada suhu 60 derajat Celcius. Ya. Bedanya apa sih PLA dan PLA Plus? Kalau PLA Plus itu memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik daripada PLA biasa. Dan juga hasil printnya lebih halus kalau PLA Plus seperti itu. Tapi keduanya ya mirip-mirip saja. Kemudian selain PLA ada juga filamen yang populer lainnya yang sering kita temui, yaitu ABS ya. Nah, jenis filamen terpopuler setelah PLA ini berada di urutan kedua. Namun meskipun dia berada di urutan kedua yang paling populer, bukan berarti filamen ini lebih rendah kualitasnya. Justru pada realitanya ABS atau ABS Plus ini memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan PLA. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama dia solid ya, kokoh, tahan panas, butuh suhu yang tinggi yang baik
untuk nozzle dan bednya. Kemudian cenderung bengkok apabila didinginkan secara mendadak, seperti itu. Kemudian yang terakhir memiliki aroma menyengat ketika proses print. Biasanya aromanya lebih menyengat daripada PLA yang kita print, seperti itu. Untuk keunggulannya, dia tahan tekanan dan tahan panas, ya. Kemudian cukup fleksibel untuk mencetak objek yang dibengkokkan atau yang dijatuhkan, gitu ya. Kemudian dapat dipoles cairan aseton untuk menghaluskan permukaannya. Biasanya kalau hasil ABS ini ketika dipoles sama aseton, hasilnya akan halus seperti itu. Kemudian lebih mudah untuk diwarnai. Untuk kelemahannya sendiri, dia harus memiliki suhu ruangan yang stabil. Karena kalau suhu ruangannya tidak stabil, jadi setelah diprint kan panas tuh, habis panas dia langsung kena suhu dingin, biasanya bengkok hasilnya. Jadi harus memerlukan suhu ruangan yang stabil. Kemudian dia juga memiliki bau yang cukup menyengat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini juga ada yang namanya PETG ya, atau polyethylene terephthalate plus glycol. Jadi biasanya kalau teman-teman biasa menemukan bahan PET, ini ada PETG ya, plus glycol. PETG ini dapat dijadikan solusi terbaik pemilihan filamen antara ABS atau PLA. Karena PETG lebih fleksibel dan kokoh dibandingkan PLA, serta mudah dicetak dibandingkan ABS. Jadi PETG itu kalau ditempatkan berada di tengah-tengah ya, di antara PLA atau ABS. Keunggulannya hasil print yang kokoh dan fleksibel, layaknya ABS, tapi kemudahan cetaknya layaknya PLA. Jadi dia di tengah-tengah, mudah dicetak seperti PLA, tapi hasilnya kokoh seperti ABS. Kelemahannya, PETG ini bersifat higroskopik. Nanti kita bahas apa itu higroskopik. Kemudian, yang kedua memiliki daya rekat yang kuat pada bed 3D printer. Kenapa ini kelemahan? Karena nanti ketika selesai mencetak, Printzi akan kesulitan untuk mengambil hasil objeknya ya daripada bednya. Kemudian yang keempat ada nilon ya. Nilon adalah sintetik polimer yang populer digunakan untuk keperluan industri. Grade nilon sendiri itu umum digunakan sebagai bahan filamen 3D, yaitu tipe 618 dan tipe 645. Untuk nilon sendiri, bobotnya lebih ringan dibandingkan jenis filamen lain. Kemudian fleksibilitas, kekuatan, dan durabilitasnya lebih baik. Dan yang ketiga, dapat mewarnai filamen jenis ini sebelum ataupun sesudah diprint. Jadi sebelum diprint ataupun sesudah diprint itu bisa diwarnai. Kemudian keunggulannya, kekuatan, fleksibilitas, durabilitas, material ini sangat cocok digunakan untuk mencetak prototipe, ya, perkakas ringan, komponen mekanik dan sebagainya. Nilon ini kelemahannya adalah bersifat higroskopik, ya. Jadi higroskopik itu artinya penyimpanannya hasil cetaknya ini atau filamennya ya harus dijaga agar tidak lembab karena polimer atau plastik yang bersifat higroskopik ketika ditempatkan di area yang lembab atau ada kadar airnya, dia akan menyerap kadar air itu sehingga objeknya akan rusak gitu ya. Jadi harus dijaga, ditaruh di tempat yang kering. Kemudian yang kelima ada yang namanya TPE, TPU atau TPC. Jadi kalau TPE itu termoplastik elastomer ya. Kalau TPU itu termoplastik poliureten. Kemudian kalau TPC itu termoplastik kopolister ya. TPE, TPU dan TPC ini secara umum ya adalah filamen yang memiliki tekstur yang lentur. Jadi TPE, TPU, TPC itu sama saja, semuanya tiga-tiganya ini lentur ya. Jadi kalau TPE itu yang paling lentur, TPU agak sedikit kaku sedikit, kalau TPC itu biasanya untuk objek yang akan ditempatkan di lingkungan zat kimia seperti itu, karena dia tahan baik terhadap zat kimia, sinar UV dan suhu panas hingga 150 derajat Celcius gitu ya. Jadi ketiganya ini merupakan filamen yang hasilnya bisa lentur seperti itu. Jadi kalau menginginkan hasil cetak objek yang lentur bisa menggunakan TPE, TPU atau TPC seperti itu. Tapi kelemahannya dia adalah lebih sulit dicetak dibandingkan ABS atau PLA.
Kita lihat di sini, untuk keunggulan yang pertama, cocok untuk mencetak objek dengan tingkat kelenturan ekstrim. Ya, jenis filamen ini adalah solusi yang paling tepat untuk Anda. Jenis filamen ini sangat lentur sehingga mampu dibengkokkan, dijatuhkan, ditarik, serta ditekan. Untuk kelemahannya sendiri, filamen ini tidak cocok digunakan untuk mencetak objek-objek yang membutuhkan tekstur keras dan solid, ya, karena memang peruntukannya untuk objek-objek yang lentur. Yang keenam, ada yang namanya polikarbonat atau PC. Filamen dengan kekuatan dan durabilitas yang paling tinggi di antara filamen yang lainnya itu adalah filamen polikarbonat ini. Ya. Keunggulannya yang pertama, kekuatannya yang sangat baik. Ya, kemudian tahan panas hingga 110 derajat Celcius dan memiliki warna yang transparan. Kelemahannya sama seperti nilon dan PG, dia bersifat higroskopik sehingga apabila diletakkan di tempat yang lembab maka akan berpengaruh pada menurunnya kekuatan dan durabilitas objek yang nantinya akan dicetak. Kemudian selanjutnya ada filamen wood ya. Filamen wood ini sebenarnya PLA yang dikasih campuran serbuk-serbuk kayu sehingga hasilnya nanti mirip-mirip serbuk kayu seperti itu ya. Untuk keunggulannya sendiri, tampilan objeknya menyerupai warna dan tekstur kayu. Jadi kalau memerlukan hasil cetak yang mirip-mirip kayu, kita bisa menggunakan filamen wood ini. Dan untuk kelemahannya, karena bahan yang digunakan merupakan campuran antara PLA dan serat kayu, membuat daya rekat antara partikel tidak terlalu kuat. Jadi kan kalau kita tadi lihat FDM ya, metode FDM pada 3D printer itu kan mencetaknya per layer. Kalau menggunakan filamen wood ini, dia daya rekat antar layernya itu tidak terlalu baik. Jadi tidak cocok untuk objek yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi atau dijatuhkan seperti itu, tidak cocok ya. Memang hanya untuk pajangan saja biasanya. Kemudian sama seperti wood ada juga yang metal. Jadi kalau metal ini sama ya, jadi PLA atau ABS dengan campuran serbuk logam tertentu sehingga hasilnya menyerupai logam. Keunggulannya menyerupai logam tampilannya ya, seperti tembaga, kuningan, aluminium dan lain-lain. Namun kelemahannya karena dia ada serbuk logamnya, maka seiring berjalannya waktu pasti akan mengikis diameter lubang nozzle dan tentunya membutuhkan nozzle diganti setiap lebih sering ya daripada tidak digunakan untuk mencetak filamen ini seperti itu. Jadi inilah kelemahan dari filamen metal. Anda harus sering-sering ganti nozzle printer 3D Anda. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya polyvinyl alkohol atau PVA. Nah, filamen ini memiliki karakteristik biodegradable ya, atau dapat larut dalam air. Biasanya memang PVA ini tidak digunakan sebagai filamen utama. Jadi keunggulannya mencetak objek super kompleks menggunakan filamen PLA, ABS, nilon. Namun tidak ingin kesusahan melepas support pada hasil cetak. Jadi dia fungsinya sebagai support, filamen support ya. Kelemahannya, tetapi VLA tidak cocok disajikan sebagai objek cetak utama karena sifatnya yang biodegradable sehingga mudah membuatnya larut dalam air seperti itu. Jadi kalau pakai PVA itu dia biasanya untuk mode cetak. Jadi di FDM itu printer 3D itu biasanya ada juga mode cetak supported ya. Dalam artian dia ada rongga-rongga yang nantinya ketika selesai di print dia bisa dibuang rongga-rongganya. Nah, untuk rongga-rongga itu ketika menggunakan filamen yang sama biasanya akan menimbulkan bekas atau susah ketika bentuknya sangat kompleks. Namun kalau pakai PVA ya, kalau pakai PVA dia akan lebih mudah untuk dilepas karena dia bisa dilarutkan dalam air. Jadi untuk bentuk-bentuk kompleks nih bisa dicetak menggunakan filamen tertentu dengan bantuan PVA ini gitu ya. Jadi kalau pakai PVA ini ya sebagai support saja, filamen support. Karena dia sebagai filamen support, maka printer 3D-nya pun harus printer 3D yang benar-benar bisa menyuplai dua filamen sekaligus seperti itu ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, jadi ketika kita cetak ya, yang putih itu PVA-nya,
Anggaplah yang biru itu adalah PLA ya. Yang putih itu PVA-nya. Jadi dia mencetak yang seperti nomor 3 ini. Kalau dia menggunakan supported dengan bahan filamen PLA yang sama, akan sangat susah sekali yang bagian-bagian dalam itu untuk kita bersihkan. Tapi ketika menggunakan PLA, tinggal dicelup saja dalam air, ya, dia akan larut sendiri dalam air, sehingga kita akan mendapatkan bentuk filamen yang kita inginkan dengan mudah. Seperti itu. Kemudian inilah tabel perbandingan spesifikasi filamen ya, menurut kekuatan, kemudian durabilitas dan temperatur cetaknya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama temperatur cetaknya ini. Jadi pastikan filamen yang Prinzi pilih itu sesuai dengan temperatur cetak pada 3D printer yang digunakan. Jadi kalau 3D printer yang digunakan maksimal di 230 atau 250 derajat Celcius, maka dia tidak akan bisa untuk mencetak misal polikarbonat atau nilon ya, atau PVA dan lain-lain. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu apakah filamen itu cocok dengan temperatur maksimal daripada printer 3D yang Prinzi gunakan. Seperti itu. Inilah tabel spesifikasinya. Kalau PLA itu 190 hingga 220 derajat Celcius, ABS 220 hingga 250 ya. Dan kemudian seterusnya. Ini bisa Prinzi simpan sebagai pedoman untuk menggunakan filamen pada 3D printer yang Prinzi gunakan. Ya, seperti itu. Dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.